Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari Pendidikan Ekonomi Akuntansi A 2017. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori akuntansi konsep pendapatan. Di sini kami memilih sumber buku untuk dijadikan referensi dari Bapak Suarjono dan Bapak Imam Ghazali. Selanjutnya, kami berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi yang pertama Bapak Agus Wahyudin dan yang kedua Ibu Ratih Widyastuti. Kami dari kelompok 4 beranggotakan yang pertama Anggun Ayu Cantika, yang kedua Muhammad Reza Elwinanda, yang ketiga Sartika, yang keempat Danu Dwi Ardiansyah, dan yang terakhir Marta Dwika Ainunisa. Apa saja sih yang akan dibahas dalam konsep pendapatan? Yang pertama ada makna atau definisi dari pendapatan. Yang kedua ada pengukuran. Yang ketiga pengakuan. Yang keempat saat pengakuan. Yang kelima prosedur pengakuan. Dan yang terakhir penyajian. Kalian penasaran? Yuk simak penjelasan dari kelompok 4. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna atau definisi pendapatan. Pendapatan merupakan aliran masuk aset dari operasi utama atau operasi sentral. Makna lain dari pendapatan yaitu penurunan kewajiban. Pendapatan tidak hanya didefinisikan dari kenaikan aset tetapi juga dari penurunan atau pelunasan suatu kewajiban. Hal ini terjadi apabila suatu perusahaan telah mengalami kenaikan aset sebelumnya seperti menerima pembayaran di muka dari pelanggan. Penerimaan ini bukan merupakan pendapatan karena perusahaan belum melakukan prestasi yang menimbulkan hak penuh atas aset yang diterima. Oleh karena itu, jumlah rupiah yang diterima biasanya diperlukan sebagai pendapatan diterima di muka, yang statusnya adalah sebagai kewajiban sampai ada prestasi dari perusahaan berupa pengiriman barang atau pelaksanaan jasa. Kemudian makna lainnya suatu entitas. Dimasukkannya kata entitas atau perusahaan dalam definisi mengisyaratkan bahwa konsep kesatuan usaha dianut dalam pendefinisian. Pendapatan didefinisikan sebagai kenaikan aset, bukannya kenaikan ekuitas bersih, meskipun kenaikan aset tersebut akhirnya berpengaruh terhadap kenaikan ekuitas bersih. Jadi aset yang masuk itulah yang disebut dengan pendapatan. Aset tersebut dikendalikan dan dikuasai oleh perusahaan. Akan tetapi karena hubungan perusahaan dengan pemilik merupakan hubungan utang dan piutang, maka saat aset naik sebagai pendapatan utang, perusahaan kepada pemilik juga akan naik dengan jumlah yang sebanding. Kemudian produk perusahaan. Patton dan Littleton menyatakan bahwa pendapatan merupakan produk yang dihasilkan perusahaan. Di sini pendapatan secara fisik bukan moneter. Definisi ini juga netral pada saat pengakuan pendapatan. Aliran aset masuk dari pelanggan berfungsi hanya sebagai pengukur tapi bukan pendapatan itu sendiri. Produk fisik yang dihasilkan oleh semacam ini sesuai dengan konsep upaya dan pencapaian atau effort and accomplishment, yaitu pendapatan merupakan capaian dari upaya produktif perusahaan. Produk merupakan capaian dari tiap kegiatan produktif. Dengan pengertian ini, pendapatan terbentuk bersamaan dengan atau selama kegiatan produktif tanpa harus menunggu apabila beberapa definisi di atas digabung. Memang ada dua aliran yang berkaitan dengan pendapatan, yaitu aliran fisik dan moneter. Pendapatan merupakan aliran masuk aset atau unit moneter, dan hal tersebut berkaitan dengan aliran fisik berupa penyerahan produk atau output perusahaan. Kemudian ada kenaikan ekuitas. Selanjutnya, pendapatan menurut Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam PSAK 23, pendapatan didefinisikan sebagai arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Kemudian pengukuran pendapatan. Pendapatan diukur dalam satuan nilai tukar produk atau jasa dalam suatu transaksi yang bebas. Nilai tukar tersebut menunjukkan ekuivalen kasa atau nilai diskon tunai dari uang yang diterima atau akan diterima dari transaksi penjualan. Ikatan Akuntan Indonesia juga menganut prinsip yang sama, yaitu mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau akan diterima.
Oke, saya kembalikan ke Mutia. Saya akan menjelaskan tentang pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan adalah pencatatan jumlah rupiah pendapatan secara formal ke dalam sistem pembukuan sehingga jumlah tersebut terefleksi dalam statement keuangan. Ada dua konsep penting dalam pengakuan pendapatan. Yang pertama yaitu pembentukan pendapatan. Konsep pembentukan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan terbentuk bersamaan dan melekat pada seluruh proses aktivitas operasi perusahaan dan bukan sebagai hasil transaksi tertentu. Dengan kata lain, sebelum penjualan terjadi, pendapatan dianggap sudah terbentuk seiring dengan berjalannya operasi perusahaan. Pendekatan semacam ini dilandasi oleh konsep dasar, upaya dan hasil capaian serta keberlanjutan usaha. Biaya merepresentasikan upaya, sementara pendapatan merepresentasikan capaian. Lalu yang kedua yaitu realisasi pendapatan. Realisasi pendapatan merupakan pendapatan yang sudah terrealisasi atau diterima. Saat pengakuan pendapatan, terdapat dua kriteria pengakuan pendapatan. Yang pertama yaitu telah terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi. Lalu yang kedua, telah cukup terbentuk. Kriteria terbentuk dan terrealisasi biasanya dipenuhi pada saat produk atau barang dagangan diserahkan atau jasa diberikan kepada pelanggan. Oleh karena itu, pendapatan dari kegiatan produksi dan pemasaran serta untung dan rugi dari penjualan aset lainnya pada umumnya diakui pada saat penjualan. Lalu, kapan kedua kriteria itu dapat dipenuhi? Yang pertama, saat kontrak penjualan disepakati. Saat kontrak penjualan biasanya menerima kas sebagai uang muka, meski mendahului proses dan pengiriman pendapatan dapat diakui pada saat terbentuk atau terhak dan pengiriman. Contohnya dalam kasus berlangganan majalah dengan pembayaran di muka. Lalu yang kedua, selama proses produksi secara bertahap. Saat produk dikontrak saat diproduksi, pendapatan dapat diakui secara bertahap dengan metode presentase penyelesaian. Lalu yang ketiga, saat produksi selesai. Saat produksi selesai, produk dapat segera terrealisasi karena dapat dijual dengan harga yang cukup pasti tanpa biaya tambahan. Misalnya produk pertanian tertentu, logam mulia, dan surat-surat berharga. Lalu yang keempat, saat penjualan. Saat terjadinya penyerahan barang atau jasa, maka pendapatan sudah dapat diakui. Lalu yang kelima, saat terkumpul. Saat terkumpul maksudnya pendapatan dapat diakui pada saat transaksi telah selesai atau tuntas. Saya akan melanjutkan dari presentasi yang sebelumnya, yaitu tentang masalah pengakuan selama proses produksi. Di sini ada 3, yaitu 1. Akresi, 2. Apresiasi, 3. Penghematan kos. Yang pertama yaitu akresi. Akresi maksudnya pertambahan nilai akibat pertumbuhan fisik atau proses alamiah lainnya. Per definisi akresi memenuhi pengertian pendapatan karena aset jelas telah bertambah dan banyaknya tambahan fisik tersebut dapat ditentukan secara objektif. Tapi yang terjadi sekarang adalah pendapatan sudah terbentuk tapi belum terrealisasi. Yang kedua yaitu apresiasi. Apresiasi yaitu selisih nilai pasar wajar aset perusahaan dengan kos atau nilai buku aset terdepresiasi dibandingkan akresi. Apresiasi lebih kurang memenuhi definisi pendapatan karena tidak berkaitan langsung dengan operasi perusahaan tentang lebih berkaitan dengan kondisi pasar. Yang ketiga yaitu penghematan kos. Penghematan kos sering dikenal dengan potongan pembelian. Hal ini bukanlah suatu pendapatan. Kalau pembelian dilakukan dengan cara bijaksana, yang terjadi hanyalah bahwa kos akan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan pembelian biasa. Kemudian yaitu
masalah pengakuan saat penjualan. Di sini ada 5. Yang pertama, kembalian dan potongan tunai. Yang kedua, hak pengembalian barang. Yang ketiga, kos purna junar. Yang keempat, kerugian piutang. Yang kelima, makna penjualan. Yang pertama yaitu kembalian potongan tunai, yaitu adanya hak pengembalian tidak menghalangi pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Sedangkan potongan tunai, adanya potongan tunai tidak menghalangi pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Masalah yang timbul tidak berkaitan dengan pengakuan pendapatan, tetapi beberapa jumlah rupiah pendapatan harus dicatat. Yang kedua, hak pengembalian barang. Hak pengembalian barang maksudnya menyatakan bahwa suatu perusahaan menjual produknya dengan hak mengembalikan, maka pendapatan dapat diakui pada saat penjualan. Yang ketiga yaitu kos purna jurnal. Kos purna jurnal maksudnya masalah yang paling sulit adalah masalah yang bersangkutan dengan penyesuaian yang diperlukan untuk mengakui pengaruh kegiatan yang mungkin akan terjadi setelah penjualan dan harus dibebankan terhadap penjualan tersebut. Yang keempat, kerugian piutang. Kerugian piutang maksudnya masalah kerugian piutang dapat diatasi dengan perlakuan yang sama seperti kos purna jual, yaitu dengan membentuk cadangan kerugian piutang. Yang terakhir yaitu makna penjualan. Makna penjualan adalah transaksi pertukaran barang atau jasa hasil produksi hasil produksi perusahaan dengan kas atau klaim atas kas. Secara teknis, transaksi penjualan adalah transaksi pertukaran aset secara aktual, bukan transaksi kontrak itu sendiri. Selanjutnya mengenai pengakuan pada saat kas terkumpul. Pengakuan pendapatan pada saat kas terkumpul sebenarnya merupakan pengakuan pendapatan berdasarkan asas kas, di mana ini banyak digunakan untuk transaksi penjualan yang barang atau jasanya telah diserahkan, tetapi kasnya baru akan diterima secara berkala dalam waktu yang cukup panjang. Jadi, pada dasar ini, pendapatan diakui sebesar kas yang telah diterima pada periode tersebut, dan barang telah diberikan atau jasa telah dilaksanakan. Alasan mengapa dasar ini digunakan adalah ada keraguan yang besar akan kolektibilitas piutang. Jadi, ketidakpastian mengenai piutang tertagih itu sangat tinggi. Untuk kontrak jangka panjang terjadi salah tanding atau mismatch karena biaya tidak harus diukur atas dasar tunai. Jadi pada dasar saat kas terkumpul ini, pendapatan diakui ketika kas sudah diterima, kemudian menentukan biaya yang berkaitan dengan pendapatan dasar kas tersebut. Materi selanjutnya mengenai saat pengakuan penjualan jasa, terdiri dari 4 pedoman umum. Yang pertama, saat jasa telah dilaksanakan atau dikonsumsi. Pedoman yang pertama ini dapat digunakan apabila pemberian jasa terdiri atas pelaksanaan satu pekerjaan. Kemudian, pedoman yang kedua, selama proses pelaksanaan secara bertahap. Dan pada pedoman ini dilaksanakan apabila pemberian jasa terdiri dari serangkaian pekerjaan. Kemudian pedoman yang ketiga, selama pelaksanaan jasa selesai sepenuhnya. Hal ini dapat dilakukan apabila pemberian jasa terdiri atas pelaksanaan serangkaian pekerjaan secara bertahap. Dan yang terakhir ada pada saat kas terkumpul. Hal ini dapat dilakukan ketika terdapat ketidakpastian piutang yang tinggi. Saat pengakuan penjualan jasa ini sejalan pula dengan pengakuan pendapatan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur.
Kemudian mengenai prosedur pengakuan pendapatan. Saat atau kaidah pengakuan pendapatan yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan ketentuan pada level penetap standar. Agar dapat dilaksanakan di level perusahaan, kaidah tersebut harus dijabarkan secara teknis dan prosedural dalam bentuk kebijakan akuntansi perusahaan. Kebijakan akuntansi perusahaan lah yang menetapkan kapan suatu penjualan dianggap secara teknis telah terjadi, sehingga memicu pencatatan jumlah rupiah penjualan tersebut. Kebijakan ini biasanya dituangkan dalam buku pedoman akuntansi atau accounting manual. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang konsep pendapatan. Yang terakhir ada penyajian. Masalah yang berkaitan dengan penyajian pendapatan adalah pemisahan antara pendapatan dan untung dan pemisahan berbagai sifat untung menjadi pos biasa dan luar biasa dan cara menuangkannya dalam laporan laba rugi. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok 4 tentang konsep pendapatan. Apakah kalian sudah memahaminya? Semoga kalian mudah memahaminya ya. Sekian dari kelompok 4 atas penjelasan dari konsep pendapatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan materi maupun pengucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.